Shalom anak-anak, selamat pagi ya. Sekarang pagi ini ya kita akan mendengarkan lanjutan dari cerita firman Tuhan Rabu yang lalu ya. Anak sudah siap? Kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pagi ini Vera ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 mulai dari ayat yang ke-1 ya. Kalau anak-anak TKB coba minta mama papa carikan lalu coba baca ya. Kalau yang TKA atau yang masih di KB bisa minta tolong papa mama bacakan ceritanya ya. Nah, Vera lanjutkan kisah minggu lalu ya. Kemudian Tuhan Yesus dibawa oleh orang-orang yang menangkap dia ya, para tentara, juga orang-orang yang menangkap dia ke pengadilan. Nah, pengadilan adalah tempat untuk mengadili orang yang bersalah. Ternyata di pengadilan itu sudah berkumpul banyak sekali orang. Dan mereka adalah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus karena kata mereka Yesus itu mengajarkan hal-hal yang salah. Yaitu mengatakan bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah anak Allah. Dan mereka berpikir gimana caranya supaya Tuhan Yesus itu bisa dihukum mati. Karena mereka tidak mengerti kebenaran dan mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka bawa Tuhan Yesus ke pengadilan dan mereka mulai bilang hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Mereka bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pembohong, seorang penjahat, seorang penipu, seorang yang menyesatkan. Wah, dibawalah kepada seorang hakim ya, mungkin seperti hakim gitu ya anak-anak ya, yang bernama Pilatus. Nah, oleh Pilatus Yesus ditanya, kamu berbuat kejahatan ya? Kejahatan apa yang kamu lakukan? Kenapa orang-orang begitu membencimu? Kamu jahat sekali ya? Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Dia tidak menjawab sama sekali. Tuhan Yesus hanya diam. Lalu Pilatus membawa Yesus ke hadapan orang banyak. Hai orang banyak, orang ini tidak bersalah. Saya tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Tetapi anak-anak lihat, orang-orang itu marah. Dia orang jahat. Hukum saja dia. Hukum mati dia. Salibkan saja dia. Orang-orang meminta supaya Yesus disalibkan. Padahal salib, hukuman disalib itu hanya untuk penjahat yang jahat banget. Tapi apakah Tuhan Yesus jahat anak-anak? Kejahatan apa yang dia lakukan? Lalu Pilatus berpikir, orang ini tidak berbuat jahat apa-apa. Tapi dah coba deh kita dihukum, dicambukin aja, dipukulin. Barangkali dia mau mengaku bahwa dia jahat. Nah, lalu Tuhan Yesus dikasih ke para algojo untuk dicambukin anak-anak supaya Tuhan Yesus mau mengakui bahwa dia melakukan kejahatan. Nah, oleh para algojo ini Tuhan Yesus dicambukin, dipukulin anak-anak, dicambukin, dipukulin. Apakah Tuhan Yesus melawan? Dia hanya diam saja. Dia menerima setiap cambukan, setiap pukulan di badannya. Tuhan Yesus diam.
Setelah dicambukin, dipukulin, Tuhan Yesus diledekin anak-anak. Diketawain oleh para tentara itu. Hahaha, katanya kamu hebat, katanya kamu raja. Hahaha, mana? Para tentara-tentara itu menertawakan Yesus. Malah di kepala Tuhan Yesus dikasih sebuah mahkota. Tapi bukan mahkota yang indah anak-anak. Mahkota duri. Duri yang sangat tajam dan sakit sekali. Itu pakaikan di kepalanya. Duri-duri itu menancap di kepala Tuhan Yesus. Sakit pasti anak-anak. Sakit sekali. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa lagi ke Pilatus. Pilatus bilang kepada orang banyak, lihat ini, aku sudah pukuli dia, aku sudah cambuki dia. Tetapi aku tidak menemukan kesalahan apapun. Dia tidak berbuat salah. Dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Tapi orang banyak itu anak-anak tidak mau menerima. Mereka tetap berteriak-teriak. Hukum dia, salibkan dia. Lalu Pilatus berpikir, oh ya, hari ini aku harus membebaskan satu orang tahanan. Lalu Pilatus membawa seorang penjahat yang sangat jahat yang ada di penjara. Namanya adalah Barabas. Pilatus bawa ke hadapan orang banyak dan dia bilang, hari ini aku harus membebaskan satu orang tahanan. Aku berikan pilihan sama kamu, sama kalian. Mana yang kalian mau aku bebaskan? Barabas si penjahat ini atau Yesus? Barabas si penjahat atau Yesus? Anak-anak tahu orang banyak itu bilang apa? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Mereka lebih memilih seorang penjahat daripada Tuhan Yesus. Akhirnya Pilatus menyerah. Dan dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk disalibkan. Lalu anak-anak Tuhan Yesus dipaksa untuk memikul kayu salib yang besar dan berat sekali. Padahal tubuhnya juga sudah penuh luka. Kepalanya memakai mahkota duri, tapi dia harus memikul kayu salib yang sangat berat. Di perjalanan pun selama dia memikul kayu salib, Tuhan Yesus dipukulin, dicambukin, dimarahin. Lihat, ayo angkat kayu itu, berdiri. Lihat orang-orang marah. Salibkan dia, hukum mati dia, salibkan dia. Nah, di dalam perjalanan menuju ke tempat Tuhan Yesus disalib, tempat itu namanya Bukit Golgota. Tuhan Yesus harus memikul, harus sampai ke sana, dan perjalanannya itu mendaki dan jauh. Akhirnya Tuhan Yesus tidak kuat anak-anak. Dia terjatuh. Sambil memikul salib, dia terjatuh anak-anak. Sampai 3 kali dia jatuh. Akhirnya tentara itu melihat, wah, orang ini sudah tidak kuat. Lalu mereka memanggil, ada seorang bapak di situ. Namanya Bapak Simon. Hei kamu, ayo bantu orang ini memikul kayu salib. Baiklah. Ini Tuhan Yesus yang terjatuh. Lalu Simon membantu
Tuhan Yesus memikul kayu salib sampai ke bukit Golgota. Dan di sana Tuhan Yesus disalibkan. Kedua tangannya dipaku, anak-anak. Kakinya dipaku. Nah, ini orang-orang yang minta supaya Tuhan Yesus disalib. Biar dia disalib, biar dia mati, karena dia mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah anak Allah. Tuhan Yesus menahan rasa sakit itu di kayu salib. Tuhan Yesus disalib bersama dengan dua orang lain, ya. Kedua orang ini adalah penjahat. Ya, mereka adalah penjahat yang betul-betul telah berbuat kejahatan yang sangat jahat, ya. Mereka itu sudah dipenjara, sudah ditahan oleh tentara-tentara. Dan pada hari itu mereka menerima hukuman, yaitu hukuman disalib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka benar-benar penjahat. Sedangkan Yesus bukan. Dia tidak berbuat kejahatan apapun. Anak-anak tahu kan? Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat. Malah dia sangat baik. Dia menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia sangat baik. Dia mengajarkan hal-hal yang baik. Mengenalkan kita kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus menerima hukuman mati itu hanya satu tujuannya, supaya semua manusia diselamatkan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menerima keselamatan. Dan semua dosa-dosa manusia itu yang harusnya manusia menerima hukuman dari Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Ketika peristiwa Tuhan Yesus disalib, terjadilah sesuatu yang aneh, anak-anak. Langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Ya, di dalam Alkitab ditulis bahwa gelapnya itu seperti malam. Padahal waktu itu masih siang. Dan orang-orang yang menyaksikan itu berkata, wah, aneh ya, kok tiba-tiba langit menjadi gelap. Dan terjadilah gempa. Sehingga para tentara-tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus menjadi ketakutan. Dan mereka berkata bahwa benar, dia ini adalah Tuhan. Setelah itu, pada pukul 3 sore, Tuhan Yesus mati. Dia meninggal di kayu salib. Lalu murid-muridnya meminta supaya bisa menguburkan jenazah Tuhan Yesus. Mereka minta kepada para tentara supaya jenazah Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan mereka kuburkan. Nah, waktu itu kuburan bukan di tanah seperti kita sekarang, anak-anak, tetapi di gua, ya, seperti bukit yang dibuat lubang. Ya. Tuhan Yesus dikuburkan di sana. Nah, gua itu ditutup oleh sebuah batu yang sangat besar. Ya, batu itu sangat besar dan sangat berat. Ya, jadi harus didorong oleh orang-orang yang banyak dan kuat, ya. Gak bisa oleh satu orang karena batunya sangat besar. Tuhan Yesus dibungkus dengan kain kafan, ya anak-anak, ya, dibungkus dengan kain kafan di dalam kuburannya. Ya. Lalu pintu kubur itu ditutup oleh tentara-tentara. Nah, mereka mendorong pintu kuburan itu, ya, didorong dan ditutup.
Setelah itu tentara-tentara itu menjaga kuburan Tuhan Yesus. Setiap hari ya, tentara berjaga di depan kuburan itu. Karena mereka takut jangan-jangan nanti jenazah Tuhan Yesus diambil oleh murid-murid. Lalu nanti murid-murid bilang, "Oh, dia sudah bangkit." Karena Tuhan Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya bahwa kalau aku mati, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid bahwa dia tidak akan mati untuk selamanya. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebab itu tentara-tentara jaga itu kuburan Tuhan Yesus supaya jenazahnya jangan diambil oleh murid-murid. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan pada hari ini seperti itu, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa-dosa kita. Hukuman dosa manusia sudah diterima oleh Tuhan, ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak, ada tugas untuk hari ini, ya. Sebentar Bu Vera akan